Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisnawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan desiminasi positif dalam rangka modul 1.4 aksi nyata. Berikut kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah UPT SD Negeri Kinting 1 dan yang saya hormati rekan-rekan guru UPT SD Negeri Kinting 1 yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita bisa berada dan berkumpul di sini dalam acara aksi nyata modul 1.4 desiminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berikutnya langsung saja saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke susunan acara, kami akan menjelaskan dulu tujuan dari kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah diselenggarakan untuk memotivasi guru dan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat adalah penutup. Selanjutnya sebelum kita ke SPG Bapak Ibu, marilah kita ikuti sambutan dari Kepala Sekolah UPT SD Negeri Kinting 1. Kepada yang terhormat Ibu Roro Dani SPD, dipersilakan. Untuk meningkatkan dan kegiatan-kegiatan CPP dan mendapatkannya dalam kesempatan, dan tujuannya juga untuk diimbaskan diberikan kepada teman-teman yang lain. Bapak Ibu, kegiatan ini sangat baik sekali. Alhamdulillah kita ini di EPP jadi ini satu sudah seorang guru yang lulus atau sedang tidak CPV. Terima kasih banyak dan semoga nanti teman-teman yang lain dapat mengikuti dan aplikasinya sudah ada di bersama. Terima kasih, sampai selamat dan aksi nyata ini berjalan dengan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Roro Dani atas sambutannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, guru-guru UPT SD Negeri Kinting 1 tercinta,
sebelum kita berlanjut ke materi, ya, kita olahraga sejenak dulu. Semuanya mau berdiri sebentar. 1, 2, 3. Silakan berdiri. Ya. Oke, baik. Kita akan menyanyikan lagu di sini senang di sana senang biar semuanya ikut senang. Oke, dalam hitungan 3 dimulai. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Baik, Bapak Ibu langsung saja kita ke materi, ya. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan kesepakatan dulu, ya, seperti kita membuat biasanya di kelas kita, ya. Kita kesepakatan dulu. Ini namanya kesepakatan forum desiminasi. Yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik dan pemberi pendapat yang baik. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan selama acara berlangsung. Dan yang keempat, menjaga kebersihan tempat forum, ya. Semoga kita semua bisa mengikuti kesepakatan forum desiminasi tersebut dengan baik. Selanjutnya, ya, alur kegiatan desiminasi kita terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan kita akan mengikuti kegiatan interaktif yang pertama, yaitu menuliskan 3 kata untuk sekolah dan menuliskan ekspektasi dan harapan sekolah impian kita. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dilanjut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan untuk kegiatan interaksi yang kedua, yaitu membuat 1 kalimat kesepakatan kelas berpendapat tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, dan sebagai kegiatan yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang materi 5 posisi kontrol guru, kemudian ada segitiga restitusi, dan untuk kegiatan interaksi yang ketiga yaitu menentukan posisi kontrol guru untuk menganalisa cerita dan memberi alasan. Ya. Langsung saja kita ke kegiatan pertama. Ya, yang pertama adalah alur kegiatan desiminasi. Nah, apa langkah-langkah kita sebagai guru dalam mewujudkan budaya positif? Yang pertama, kita harus melaksanakan disiplin positif, ya. Yang kedua, kita harus mengetahui dan memahami tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu kesepakatan kelas. Yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Sebelum kita ke pemahaman dulu disiplin positif, saya akan menjelaskan dulu tentang pemahaman teori, ya. Pemahaman teori menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita sendiri. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalimat ini dikutip oleh Ki Hajar Dewantoro lewat pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 pada halaman 470. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia.
yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif juga harus berlandaskan oleh profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 5 elemen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya yaitu bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, serta kreatif. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rara Darmini atas waktunya, karena Ibu Rara Darmini ada kepentingan dan kesibukan lain di dinas, jadi tidak bisa mengikuti acara secara full. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu nilai kebajikan universal. Pemahaman teori nilai kebajikan universal yaitu standar, ukuran atau norma yang kebaikan disepakati bersama oleh lembaga atau institusi pendidikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang harus ada dan harus kita pegang sebagai warga sekolah diantaranya adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nilai kebajikan universal yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajar perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, ini termasuk motivasi eksternal, Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan atau pujian dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini termasuk dalam motivasi internal. Nah, sekarang kita menuju ke tujuan dari disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Apa motivasi ketiga pada murid-murid kita tadi, Bapak Ibu? Motivasi ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kita berusaha agar murid-murid kita membentuk karakter yang nomor 3 tersebut, ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena
ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, di sini ada produk ya, ada identitas gagal sama identitas sukses pada tabel yang ada di slide. Di hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Contohnya ketika panjenengan semuanya marah-marah sama murid-muridnya panjenengan, ya. Karena tugasnya banyak, menumpuk, ya. Terus anak-anak bandel rame, ya. Kadang-kala kita naik pitam ya, atau naik darah gitu ya. Nah, itu termasuk hukuman Bapak Ibu atau identitas gagal. Nah, konsekuensinya sesuatunya harus terjadi, sedangkan restitusinya kita bisa memberikan pilihan, begitu. Kemudian untuk hukuman juga tidak nyaman atau untuk murid dan berjangka waktu panjang dengan konsekuensi tidak nyaman dan merasa tidak dihargai, seperti itu. Yang harus kita lakukan apa? Yaitu menguatkan murid. Menguatkan murid ini bisa berlaku untuk jangka panjang, ya Pak Ibu. Nah, untuk restitusi agar murid tidak tersakiti, kita bisa membuat penguatan. Contohnya, memberikan kata-kata positif, memotivasi, dan membuat mereka merasa bersemangat kembali, seperti itu. Nah, di sini ada uraian tentang restitusi, hukuman dan penghargaan serta motivasi, ya. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru ke murid. Nah, murid hanya bisa menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari Bapak Ibu guru atau dari panjenengan semuanya, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati antara murid dan guru, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran seperti itu, ya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan atau batas waktunya sudah selesai, tadinya kumpulnya hari Senin tapi dia belum kumpulin, ya. Maka hal itu tersebut akan kehilangan waktu bermain kalau kita memberikan hukumannya dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru, panjenengan semuanya. Awal tahun pelajaran kita sudah membuat apa? Kesepakatan kelas. Iya, itu suatu hal yang luar biasa, ya. Baik. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yaitu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik,
Maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, sekarang kita menuju ke restitusi Bapak Ibu ya. Restitusi itu menurut Gozen di tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gozen. Nah, restitusi itu sendiri yaitu proses kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Yaitu bekerja sama atau bergotong royong untuk mengajarkan murid mencari solusi sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi diajak komunikasi Bapak Ibu ya. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Hubungan siapa? Hubungan antara kita dan murid kita, hubungan antara murid kita dengan temannya, atau hubungan kita sesama guru di UPT SDN Kinting 1 ya. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan pada tindakan berarti. Nah, restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi tidak dikucilkan Bapak Ibu, tetapi mengembalikan kepada kelompoknya sehingga mereka bisa bekerja sama lagi dan berkolaborasi lagi. Oke, sekarang kita menuju ke kegiatan interaksi 1 Bapak Ibu. Di situ sudah saya sediakan sticky note, tolong dibuka sticky note-nya, dibagikan satu lembar kepada Bapak Ibu. Nah, tugas panjenengan apa? Tugas panjenengan adalah Bapak Ibu, mari kita refleksi kembali tentang materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu kita ingat kembali tentang materi motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sekarang mari bersama-sama kita menuliskan 3 kata untuk sekolahan kita. Serta tuliskan ekspektasi dan harapan kita sebagai pendidik. Panjenengan sebagai guru-guru yang hebat mau berekspektasi apa tentang sekolah kita, dengan 3 kata untuk sekolah kita ya. Lalu silakan ditulis di sticky notes. Kemudian tuliskan jawaban panjenengan semua. Lalu kita akan tempel di papan yang telah disediakan. Nanti papannya ada di sebelah sini Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Silakan dituliskan. Oke, Ibu Lis, iya. Ibu Lis ini guru kelas 1 nih. Ibu Lis jawabannya apa ini? Rajin, terampil, dan produktif. Iya, rajin, terampil, dan produktif. Tepuk tangan untuk Ibu Lis. Kemudian ada Ibu guru kelas 3, Ibu guru kelas 2. Jawabannya apa panjenengan? Bahagia. Iya, ceria, bahagia, dan beretika. Tepuk tangan ya. Baik. Nah, ekspektasi panjenengan yang sudah panjenengan tulis di sticky notes, lalu kita tempel bersama-sama di papan tulis kegiatan interaksi 1 sambil menunggu Bapak Ibu guru yang lain selesai menulis ya. Iya.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan ditempelkan di kegiatan interaksi 1, monggo. Iya. Ditempel di kegiatan interaksi 1. Iya. Oke, terima kasih Ibu Guru kelas 1. Oke, dilanjut. Iya, Ibu Guru kelas 2. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu guru hebat sekali, monggo silakan izin. Pak Selamat, saya bantu menempelkan ya. 3 kata untuk sekolah kita. Ya. Iya, tadi Bu kita sedang ke kamar mandi ya. Oke. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Aduh, semangat sekali, semangat luar biasa ya. Oke, selanjutnya. Iya. Selanjutnya kita menuju ke kegiatan interaksi 2 nih Bapak Ibu ya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, saya mau tanya dulu sama Pak Samet. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa, Pak? Manusia ada 5. Iya. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa, diterima, kesenangan, kebebasan, dan bertahan. iya, tepuk tangan dong. Pertama. Terima kasih Pak Selamat. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu berarti contohnya apa ya? Seperti makan, kemudian minum, sandal, pangan, papan. Iya, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada penguasaan, ya. Kebutuhan dasar manusia penguasaan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan dan ada kebebasan. Nah, apakah kita harus memahami semua itu Bapak Ibu? Yes, of course ya. Kita harus memahami semua itu. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Apa itu? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis atau berhubungan dengan fisik kita. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima, Bapak Ibu. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi hubungan kita dengan orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat
membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self esteem ya Bapak Ibu, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruhnya ya. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan untuk bebas, tapi bukan kebablasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Pasti di setiap kelasnya ada anak yang seperti ini, betul? Ya. Itu memang kebutuhan dasar manusia. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Blaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi yang tinggi, yaitu contohnya anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain. Nah, itu semua termasuk dalam kegiatan bermain Bapak Ibu. Jadi kegiatan bermain itu bisa mengundang kebahagiaan, kesenangan dan gelak tawa. Ini kebanyakan di pelajarannya Pak Bagio di PJOK. Betul? Iya. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia dengan ciri-ciri kebutuhan manusia yang sangat kompleks dan kompeten. Ya. Sekarang materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tadi saya sudah bertanya siapa yang sudah melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing? Oh iya semuanya. Iya, semuanya sudah membuat kesepakatan kelas. Oke, sekarang saya jelaskan lagi tentang kesepakatan kelas biar lebih memahami nanti ya. Oke, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret ya Bapak Ibu, tapi kalau keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak ya. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan-pernyataan umum yang semuanya bisa menerima. Nah, pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh dalam bentuk negatif. Contohnya apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh. Yang betul yang mana? Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemarin di kelas saya membuat kesepakatan kelas ada 10 Bapak Ibu. Nah, setelah saya mengikuti materi ini, saya kurangi jadi 7 saja. Nanti panjenengan bisa ngecek di kelasnya panjenengan masing-masing ya. Oke. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya di kelas kita ini kan tidak ada air conditioner. Jadi peraturan kelasnya dan keyakinan kelasnya jangan mencantumkan air conditioner ya, karena tidak ada hal tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemarin di kelas saya sudah saya berkolaborasi dengan wali murid saya tentang kesepakatan kelas dan sudah saya share di grup tentang pembuatan kesepakatan kelas, dan alhamdulillah wali murid saya sudah bisa menerima dan sepakat seperti itu. Dan yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini
peran penting wali murid. Apakah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Kalau tidak berjalan dengan baik, panjenengan semuanya wajib untuk merevisi seperti itu. Ya? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara dalam buku kuningnya halaman 4, beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintas saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur pri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Jadi salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas itu adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas, yaitu keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah suatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi dalam buku kuningnya halaman 4. Nah, sekarang kita menuju ke kegiatan literasi 2 Bapak Ibu. Ya. Ada yang ditanyakan dari penjelasan saya tadi? Oke, sepertinya semuanya sudah jelas ya, karena semua sudah melaksanakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing. Baik. Nah, pada kegiatan materi kedua ini, yaitu kegiatan literasi 2, mari Bapak Ibu kita bersama-sama. Tugas Anda yang pertama yaitu membuat satu kalimat tentang kesepakatan kelas. Silakan tulis di sticky notes. Oke, kemudian memilih satu dari 5 kebutuhan dasar manusia dan memberi alasannya. Nanti 2 tugas tersebut panjenengan jadikan satu, ditulis di sticky notes. Ya? Oke, silakan. Yang kegiatan literasi 2. Iya. Baik,
Bapak Ibu, terima kasih. Ya, yang belum menuliskan jawabannya, ditahan dulu sebentar ya. Kita flashback dulu di kegiatan interaksi 1, Bapak Ibu. Nah, kegiatan interaksi tahap 1 tadi saya belum mendengar pendapat panjenengan semua. Iya. Kegiatan interaksi 1 tadi keburu menempelkan sticky notes, ya. Jadi belum mengemukakan pendapatnya. Oke. Penyampaian ekspektasi dan harapan untuk sekolah kita. Oke. Ada yang mau memberikan harapan serta ekspektasinya untuk sekolahan kita? Monggo, silakan. Oke, guru PJOK kita, silakan. Terima kasih Bu Krisna. Menjadikan murid berpola hidup sehat dengan harapan membuat program sekolah cinta lingkungan. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya siapa yang mau berpendapat? Oke, guru kelas 2. Sekolah kita itu menjadi sekolah yang berwawasan luas. Iya, berwawasan yang luas. Iya, oke. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada satu lagi nih yang mau mengemukakan pendapatnya, ya. Yang sebentar. Ya, ekspektasinya menumbuhkan jiwa nasionalisme pada murid. Iya, pendapatnya monggo silakan. Menjaga keutuhan NKRI dengan program Cinta Tanah Air. Iya, tepuk tangan dulu dong. Iya. Menjaga keutuhan NKRI, ya itu sangat baik sekali karena terus terang dengan globalisasi, ya, dan hubungan internasional yang sangat luar biasa seperti itu. Kemudian adanya era pasar bebas, ya, seperti panjenengan ketahui semuanya, ada TikTok, ada Shopee. Nah, kita semua harus mengutamakan persatuan dan kesatuan kita, ya, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Guru hebat. Tadi ada guru PJOK, guru kelas 2, guru kelas 3. Wah, semuanya luar biasa, ya. Iya. Oke, mari kita menempel kegiatan interaksi 2, ya, Bapak Ibu. Kegiatan interaksi 2. Sebelum kita menempel kegiatan interaksi 2, saya ingin mendengarkan pendapatnya panjenengan semuanya, ya. Oke, di kegiatan interaksi 2 ini dengan tugas kita bersama yaitu membuat satu kalimat tentang kesepakatan kelas, sama memilih 1 dari 5 kebutuhan dasar manusia serta memberi alasannya. Oke, ada di kegiatan interaksi 2. Nah, kegiatan interaksi 2 ini nanti ada pendapat individu sama pendapat kelompok, ya Bapak Ibu. Oke, monggo silakan yang mau berpendapat dulu. Saya mau minta pendapatnya untuk kebutuhan dasar manusia. Monggo silakan, ada yang mau berpendapat? Ibu guru?
Ya, terima kasih. Saya akan memberikan pendapat kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Yang pertama, saya memiliki kebutuhan dasar yaitu setiap anak memerlukan yang namanya kasih sayang. Dengan adanya kasih sayang, anak menjadi lebih baik sehingga sekolahnya menjadi lebih bersemangat, baik itu berteman dengan sesama temannya di kelas maupun di rumah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Ayu. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya lagi? Iya, itu. Oke, monggo silakan. Berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki kebutuhan untuk diterima karena setiap murid membutuhkan kasih sayang, baik itu di rumah ataupun di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, tepuk tangan dulu dong buat guru kita. Ada yang mau memberikan pendapatnya yang lain? Silakan. Saya berpendapat kebutuhan dan kesenangan orang murid yang bahagia menjadikan generasi yang berjiwa dan berkarakter kuat. Iya, berjiwa dan berkarakter kuat seperti profil pelajar Pancasila. Oke. Ada yang mau memberikan pendapatnya lagi? Monggo, silakan. Tidak usah malu-malu, kita kan akan sendiri gitu. Iya. Iya, dari kelompok siapa? Ada yang lain? Ya. Bu Yunita, silakan Bu Yunita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kebutuhan dasar yang akan saya sebutkan adalah freedom, kebebasan. Karena dengan rasa bebas kita bisa berekspresi, kita bisa bermimpi. Tapi saya punya keinginan adalah kebebasan yang beraturan, bukan kebebasan yang kebablasan. Karena kalau kita bebas tapi kebablasan, ya nanti akhirnya rusak juga. Kebebasan yang beraturan itulah nanti yang akan mengatur kita, membuat kita bisa bermimpi, meraih cita-cita menjadi lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari Bu Yunita. Satu lagi. Ya, halo. Satu lagi ya. Siapa yang mau? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya untuk 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan pengakuan atas kemampuan karena dengan kita mengakui kemampuan diri kita, merasa akan bangga dan bermotivasi untuk belajar dan berkembang. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari rekan-rekan guru saya yang hebatnya. SDM Kingen 1, jaya, 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 luar biasa, is the best sekali semuanya pokoknya ya. Oke, baik, langsung kita menuju ke penyampaian satu kalimat kesepakatan kelas yang akan diwakili per kelompok ya. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 akan diwakili oleh satu kelompoknya masing-masing dan kelompok 2 juga diwakili oleh satu wakil dari kelompoknya masing-masing. Monggo silakan dari kelompok 1. Untuk kelompok kelas 1 mendapatkan ucapan selamat dan sapa karena sebagai identitas
kemurahan budaya sekaligus ikon kesopanan. Terima kasih atas waktunya yang disampaikan. Kami dari kelompok 1 mendapatkan ucapan selamat dan sapaan karena sebagai identitas ketimuran budaya sekaligus ikon kesopanan. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2 sudah siap untuk jawabannya? Sudah. Oke. Sip. Siapa yang mewakili? Guru PJOK. Oh iya. Oke. Terima kasih atas waktu yang disampaikan kami dari kelompok 2 mengamalkan juga meninggalkan selamat di kelas. Sebagai upaya menunjukkan karakter cinta lingkungan dan menjaga kebersihan. Oke, terima kasih teman-teman. Dari luar biasa jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Kalau kelompok 1 tadi mengutamakan tentang persatuan dan kesatuan dan juga menumbuhkan karakter, bukan begitu Bu? Iya. Dan untuk kelompok 2 ini lebih mengedepankan cinta lingkungan. Iya, sesuai dengan tadi yang kesepakatan kelas dan 3 kalimat untuk sekolah kita. Baik, selanjutnya silakan tempelkan jawaban panjenengan semuanya di sticky note dan ditempel di papan tulis. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sangat luar biasa hebat ya. Oke, sebelum kita menuju ke kegiatan interaksi 3, kita tepuk semangat dulu ya, biar semuanya lebih semangat ya. Dalam hitungan ketiga, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Guru hebat. Selanjutnya, iya, kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol guru ya. Menurut Dr. William Glaser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol ya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau atau sebagai manajer. Nah, kita akan memilih kita itu sebagai apa ya? Bapak Ibu guru yang seperti apa? Nah, sebagai penghukum itu bila kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jangan seperti itu. Jangan ya, sekarang lagi viral ya seperti itu. Jangan ya. Nah, yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman.
Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui membujuk atau merayu, gitu Bapak Ibu. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, ya. Dan yang selanjutnya yaitu posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, Bapak Ibu. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Yang terakhir adalah sebagai manajer, ya. Posisi terakhir manajer yaitu di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, sebagai upaya untuk mensukseskan posisi kontrol guru kita memakai segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas kita, dan menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, ya, yaitu tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu selanjutnya, ya, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termasuk secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di tahap yang pertama dan tingkat waktu yang telah divalidasi di tahap yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, oke, sekarang tugas kita bersama. Di situ ada kasus 1, Bapak Ibu. Kasus 1, kegiatan interaksi ketiga kita. Di situ ada pertanyaan, ya. Kasus 1, Bu Ani adalah seorang guru kelas 5 yang bersemangat menerapkan budaya positif di kelasnya. Suatu hari saat pelajaran matematika, Andi, salah satu muridnya, terus mengganggu teman-temannya. Bu Ani merasa kesal dan ingin segera menghentikan perilaku Andi. Nah, silakan dibahas di kelompoknya masing-masing. Saya sudah sediakan di kertas masing-masing untuk soalnya, ya. Panjenengan bisa langsung menulis jawabannya di kertas yang sudah tersedia. Kemudian kasus yang kedua ada Bu Dewi. Bu Dewi adalah guru bahasa Indonesia kelas 8 yang dikenal sabar dan penyayang. Di kelasnya ada seorang siswa bernama Beni yang sering melamun saat pelajaran berlangsung. Bu Dewi sudah beberapa kali mencoba mengajak Beni untuk lebih fokus, namun hasilnya tidak terlalu signifikan. Suatu hari, saat sedang menjelaskan materi tentang puisi, Bu Dewi melihat Beni kembali melamun. Kali ini Bu Dewi memutuskan untuk tidak langsung menegurnya. Setelah selesai menjelaskan materi, Bu Dewi menghampiri Beni dan mengajaknya berbicara secara pribadi. Bu Dewi berkata, "Beni, Bu Dewi memperhatikan kamu kok sering melamun saat pelajaran. Ada yang sedang dipikirkan, ya?" tanya Bu Dewi. Beni tampak ragu-ragu, namun akhirnya ia menceritakan bahwa ia sedang sedih karena ayahnya baru saja kehilangan pekerjaan. Beni merasa khawatir dengan kondisi keluarganya. Mendengar cerita Beni, Bu Dewi merasa sangat empati.
Bu Dewi kemudian mengajak Beni untuk berbicara tentang puisi yang baru saja mereka pelajari. Bu Dewi menghubungkan isi puisi dengan perasaan sedih yang sedang dialami Beni. Setelah percakapan itu, Beni terlihat lebih bersemangat dan mengikuti pelajaran dengan baik. Ia bahkan berani untuk menyampaikan pendapatnya tentang puisi tersebut. Monggo Bapak Ibu sekarang berkelompok, silakan dikerjakan. Ada kasus 1 dan kasus 2. Silakan ditulis di lembar kerja yang sudah disediakan. Lalu silakan berpendapat untuk mewakili kelompoknya masing-masing. Sudah menulis jawabannya ya dan tahu jawabannya. Oke, saya mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 monggo silakan. Kasus berapa panjenengan? Kasus Oh, kasus pertama. minta tolong ke kasus pertama. Ya baik, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kasus 1, di mana di situ ada permasalahan. Bu Ani adalah seorang guru kelas 5 yang bersemangat menerapkan budaya positif di kelasnya. Suatu hari saat pelajaran matematika, Andi, salah satu muridnya, terus mengganggu teman-teman. Bu Ani merasa kesal dan ingin segera menghentikan perilaku Andi. Baik, untuk kelompok kami memilih untuk berperan sebagai Bu Ani sebagai posisi manajer, karena pada posisi ini guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk bertanggung jawab atas perilaku yang sudah mereka lakukan. Guru akan memberikan batasan yang jelas, peraturan yang jelas, dan mendorong siswa untuk menemukan solusi atau permasalahan yang mereka hadapi. Dalam kasus ini, Bu Andi dapat mengingatkan Andi dengan cara memberikan peraturan kelas yang telah disepakati bersama-sama dan meminta Andi untuk memikirkan cara agar tidak mengganggu teman-temannya. Itu. Kemudian, mengapa bukan pilihan yang lain ketika posisi penghukum? Di situ dijelaskan bahwa memarahi dan menghukum siswa itu tidak akan membantu mereka, justru mereka malah membuat semakin takut dan merasa tidak nyaman. Itu yang posisi penghukum. Kemudian kalau kita melihat pada posisi pembuat, di situ malah mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri, sehingga guru perlu fokus dan membantu siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian kalau pada posisi teman, meskipun membangun hubungan baik dengan siswa yang penting, jadi guru perlu memberikan petunjuk atau batasan-batasan yang harus mereka patuhi. Kemudian ada lagi posisi pemantau, di situ mengamati dari
jarak jauh ya. Mengamati dari jauh tidak akan efektif, malah akan mengatasi masalah perilaku siswa. Sehingga Bapak Ibu guru perlu mengambil tindakan proaktif untuk mengelola situasi tersebut. Kemudian dengan adanya posisi manajer Bu Ani, sehingga bisa membangun rasa tanggung jawab kepada siswa dan meningkatkan hubungan baik itu dengan guru dan juga siswa. Mungkin dengan adanya batasan yang jelas dan konsekuensi yang logis, siswa akan merasa lebih aman dan nyaman ketika dalam kegiatan pembelajaran. Demikian Bu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari kelompok 1 ya. Langsung saja kita ke kelompok 2 dengan kasus 2. Monggo. Siapa yang mewakili silakan. Untuk kasus yang kedua, di mana Bu Dewi menghadapi muridnya yang bernama Benny, terjadi perubahan yaitu dia menjadi melamun sehingga Bu Dewi tidak langsung menjustis dia memposisikan dirinya sebagai teman. Bu Dewi memposisikan dirinya sebagai teman karena dengan memposisikan guru sebagai teman, maka akan menunjukkan empati kepada siswanya tersebut. Dia akan lebih memahami perasaan bagaimana Benny. Kemudian membuat Benny akan merasa nyaman untuk curhat atau mencurahkan isi hatinya tentang apa yang sedang terjadi pada dia. Setelah itu Bu Dewi akan membangun hubungan yang baik dengan Benny. Di sana dia bisa mendapatkan apa yang membuat Benny bersikap seperti itu. Sebagai guru yang tetap harus menghubungkan antara perilaku siswa, kejadian yang terjadi dengan pelajaran agar Benny tidak terlalu larut dengan masalahnya. Bu Dewi bisa menghubungkan materi yang dipelajari pada saat itu. Misal pada saat itu karena di kasus ada pelajaran bahasa Indonesia tentang pantun, dia bisa mengajak Benny untuk membuat pantun sesuai dengan isi hatinya. Itu merupakan salah satu cara yang bisa digunakan oleh kita sebagai orang tua, baik di rumah maupun mungkin di sekolah, kita sebagai guru untuk mencurahkan isi hati. Karena terkadang ada anak yang malu untuk berbicara secara langsung, tapi dia bisa menuliskan perasaannya melalui coretan tinta atau melalui karangan atau puisi, itu bisa. Dari situ Bu Dewi telah menggiring Benny. Dia akan mengetahui, oh ternyata pelajaran yang saya terima itu menyenangkan. Ternyata dengan saya belajar bahasa Indonesia ini ternyata tidak membuat saya hanya menghafal materi, tapi dari sini saya bisa mencurahkan isi hati saya, sehingga dia sadar akan semakin semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Manfaat untuk Benny, dia akan merasakan didengar, dipahami dan didukung karena sudah menerima curahan hatinya. Cara mendukung Benny-nya yaitu selain memberikan dukungan secara emosional, Bu Dewi juga bisa melibatkan Benny dengan berbagai macam kegiatan, misalnya dalam kegiatan berkelompok, untuk memberikan kesempatan dia untuk menjadi teman atau tutor teman sebaya. Seperti itu, Bu Trisna, terima kasih pendapat dari kami kelompok 2. Alhamdulillah saya mempunyai rekan-rekan guru yang sangat luar biasa semuanya di sini. Ya. Oke. Nah, saatnya kita ke sesi tanya jawab dan refleksi. Siapa yang mau tanya? Monggo. Monggo. Bapak Bagio Guru PJK. Terima kasih. Apa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Ya, tantangan untuk menerapkan budaya positif memang ini sangat sulit, tapi yang pertama kita ada 3 tahapan ya.
Bapak, terutama rekan-rekan guru juga, yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Untuk tahap perencanaan kita berkolaborasi bersama, bekerja sama, bergotong royong. Nah, berkolaborasi ini seharusnya kita ada sisi keterbukaan, bukan hanya sesama teman-teman rekan guru, tetapi juga dengan wali murid beserta dengan kepala sekolah. Itu untuk tahap awal perencanaan. Dan alhamdulillah tahap perencanaan ini sudah kita lakukan melalui rapat awal tahun pelajaran baru, ya, yang mana kita laksanakan rapat awal tahun pelajaran baru sekaligus pembentukan RKAS. Bukan begitu ya, Bapak Ibu? Iya. Itu sudah kita lakukan. Kemudian untuk tahap pelaksanaan, karena kita sudah melaksanakan tahap perencanaan dengan sangat matang dan luar biasa, tentunya tahap pelaksanaan ini juga bisa dilakukan sesuai rencana kita. Contohnya, kita bisa melaksanakan acara-acara PHBN dengan lancar, kita bisa menjadwalkan acara-acara kegiatan siswa dengan sangat baik, sehingga terjalin hubungan yang sangat harmonis dengan wali murid dan juga lingkungan masyarakat. Pastinya di tahap pelaksanaan kita harus juga berkonsistensi dengan apa yang telah kita rencanakan. Kita merencanakan melalui keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, kita semestinya juga harus melaksanakannya dengan konsisten dan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi di mana kita setiap bulan ada rapat dewan guru. Nah, rapat dewan guru itu tugasnya apa? Sekaligus mengevaluasi, mencatat apa kurang yang telah kita lakukan di kegiatan-kegiatan kemarin, sehingga kita bisa lebih baik dan lebih baik untuk kedepannya. Demikian Bapak Bagio atas jawaban dari saya. Mungkin ada yang kurang jelas? Sampun, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kegiatan hari ini. Dan sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama-sama karena kegiatan ini sudah selesai dengan lancar. Dan alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya panjenengan, terima kasih atas kerawuhan panjenengan semuanya, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Selamat. Kita silakan Bapak. Alhamdulillah, acara hari ini berjalan dengan sukses dan lancar. Semoga ibu-ibu yang mengikuti dengan ikhlas acara ini mendapat berkah dari Tuhan yang Maha Kasih. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.